Silakan duduk. Ya, shalom saudara yang kasih Tuhan. Tuhan berkati kita sungguh terus memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Kalau saat ini kita semua ada dalam bait Allah untuk kita memuji, menyembah, terlebih mendengar firman Tuhan, itu adalah anugerah yang terbesar yang kita terima dari Tuhan. Mari kita terus belajar bagaimana kita mengerti akan kehendak Tuhan. Namun saya ingin terlebih dahulu mengambil kesepakatan dengan saudara semua bahwa yang dimaksud mengerti itu berarti kita melakukan. Jangan lagi banyak pengetahuan atau pengertian yang saudara peroleh. Seperti misal saudara mengerti ada 10 pengertian yang mestinya saudara sudah harus melakukan, tapi ketika jujur di hadapan Tuhan, ada 10 pengertian tetapi masih 3 yang kita lakukan. Ya, kita jangan mau lagi punya hutang kepada Tuhan. Kalau saya seringkali akan menyebutkan mengerti kehendak Tuhan, itu berarti kita sudah melakukannya. Amin. Ya, artinya paling tidak siap untuk melakukannya. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Untuk mengerti atau melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah pernah sampaikan untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan bisa diperoleh dari 2 jalur. Yang pertama adalah dari firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan seperti sekarang ini, maka kita harus mengejar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya jangan iblis itu datang mengambil benih yang ditaburkan pada siang hari ini. Yang kedua, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan melalui persoalan, melalui tantangan kehidupan. Maka dari keduanya, oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan pengertian dari firman yang diberitakan, dan melalui pertolongan Roh Kudus, melalui persoalan dan tantangan yang sedang kita hadapi, kita juga harus mengejar pengertiannya, hikmatnya, apa yang Tuhan kehendaki. Maka kalau kita mengerti tentang hal ini, sebenarnya hari demi hari, kita akan terus bertambah-tambah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Semua yang mengerti berkata amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Serta harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau?
Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya yang menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah Mizpah di situ bagi Tuhan. Semua berkata amin. Saudara, kita mau belajar kembali dari hal yang paling ringan, dari apa yang pernah tertulis dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentang bagaimana kita mesti mengerti akan kehendak Tuhan. Sekali lagi, pengertian mengerti itu sekaligus berarti kita sudah atau paling tidak siap untuk melakukan. Tidak ada alasan lagi untuk kita berkata tidak mengerti. Atau kalau kita berkata mengerti, itu berarti tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Ini menjadi sangat penting, karena mengerti kehendak Tuhan itu akan bisa membuktikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup oleh karena iman. Saudara benar-benar yang mengerti kehendak Tuhan, saudara benar-benar memiliki pengharapan, bukan kepada yang lain, tetapi pengharapan yang saudara dan saya miliki adalah pengharapan yang benar, yang saudara lemparkan itu sampai ke belakang tabir. Kuat pengharapan itu kepada Tuhan. Dan bahkan lebih dari itu adalah mengerti kehendak Tuhan, sekali lagi sekaligus sudah melakukan atau paling tidak siap untuk melakukan kehendak Tuhan adalah mengerti kehendak Tuhan. Itu berarti saudara hidup di dalam kasih. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu perkara yang umum yang bisa terjadi sampai dengan hari ini. Bahwa saya seringkali juga mengatakan bahwa kehidupan manusia tidak pernah bisa lepas dari segitiga hubungan kita. Saya dengan Tuhan dan saya dengan sesama. Tidak pernah bisa lepas. Dimanapun kita berada, selalu akan terjadi hubungan segitiga hubungan ini. Dan bisa jadi juga, kalaupun hubungan sesama itu sekaligus berarti dengan lingkungan, keadaan di mana kita ada. Dan kita sudah membaca dengan jelas, saya mencoba dengan tekanan-tekanan supaya tidak ada pertanyaan dari setiap pembacaannya. Bahwa ketika itu Abram melangkah keluar dari Mesir untuk mengibarkan satu panji kehidupan yang baru sebagaimana yang Allah sudah pernah nyatakan kepadanya. Bahwa Abram ini akan dijadikan menjadi bangsa yang besar. Untuk menduduki satu negeri. Untuk dijadikannya Abram ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan dia mulai bergerak.
Ya, ke arah mana visi Allah itu memimpin dia. Perhatikan dengan baik. Karena kita mengerti kehendak Tuhan itu bisa jadi saya mengerti setelah diberitahu. Tapi lebih hebat kalau saudara sudah mengerti belum diberitahu. Amin. Seperti saja pernah saya berikan satu contoh, kalau saudara ingin ngadu seseorang, ada orang yang tidak bisa ngerti apa barang kesayangan yang diinginkan oleh sang kekasihnya. Dia tanya, wis toh, kamu beritahukan saja dah kepadaku, kamu pengen apa? Ya, baju atau bando? Ya, kamu pilih aja deh, aku tidak ngerti apa yang kamu inginkan. Ya, saudara bandingkan, saudara memberi hadiah, di mana saudara tidak bertanya kepada yang akan saudara beri hadiah, dan ternyata itu satu barang yang memang dibutuhkan dan yang sedang diinginkan untuk bisa dimiliki. Wow, luar biasa, senangnya luar biasa. Pasti barang itu akan dibawa tidur, ditimang-timang, ya, dilihat, aduh kok bisa tahu ya dia kalau saya membutuhkan ini. Ya, sekali lagi saya ulang, mengerti itu bisa ketika kita diberitahu, atau akan menjadi menyenangkan hati Tuhan ketika saudara melakukan sekalipun belum diberitahukan. Nah, ini Abraham. Abraham seorang yang masih belum berganti nama, ya, tetapi dia sudah membawa dirinya untuk mengarah kepada rencana Allah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dia sudah terikat janji pada Kejadian 12. Dia mulai terngiang-ngiang itu dengan apa yang pernah dia dengar tentang dirinya. Saya mencoba kembali di bagian pertama ini untuk meneguhkan kembali, karena seringkali kita ini akan lebih senang kalau diberitahu apa sih yang kamu kehendaki supaya aku ngerti. Tapi kita belajar dari kehidupan Abraham. Dia sudah pernah mendapatkan satu pernyataan daripada Tuhan dengan dikatakan seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum tahu negeri mana. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang kasih Tuhan, ketika itu langsung saja dia pergi tinggalkan negeri dan tinggalkan orang tuanya. Tetapi karena kelaparan yang terjadi, maka sampailah dia ke Mesir. Setelah di Mesir dia mendapatkan apa yang diinginkan, makan, minum, gandum, mungkin dengan persediaan-persediaan yang ada. Ini kalau saya ringkas, dia mulai lagi ingat apa yang difirmankan oleh itu Tuhan. Dia mulai kibarkan panji itu. Ke arah mana Tuhan akan pimpin dia. Dia tidak hanya tidak sekedar mau menikmati apa yang sudah dia miliki. Saya ulangi sekali lagi. Kita seringkali kalau sudah memiliki apa barang-barang atau harta kekayaan yang kita miliki, rasanya kita sudah sampai pada tujuan. Kita kemudian tidak lagi ingat apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Sepertinya kita sudah sampai pada puncak kehidupan. Abraham tidak. Dengan mengawali dalam Kejadian pasal 13, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Saudara yang dikasih Tuhan, dia ingat bahwa di pasal 12 itu dia pernah membuat misbah di antara Betel dan Ai. Arah hatinya ke sana, pikirannya ke sana. Dia teringat akan firman yang pernah dia dengar, yang pernah dia tangkap, yang pernah dinyatakan kepada diri. Ini paling tidak poin yang pertama ini akan mempermudah langkah-langkah hidup kita untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau saudara ingin jadi seperti anak ya, yang tanya, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi pemusik. Ya, tapi sama sekali di rumah enggak ada piano, enggak ada apa ya. Rasanya jauh ya untuk bisa membawa anak itu
akan sampai kepada tujuan. Ada anak yang kemudian itu termasuk cucu saya itu saya tidak ngerti. Kalau di TV ya ada acara masak-masak, dia duduk, dia perhatikan gitu loh, Mbak Ke. Kamu tuh kok seneng lihat setiap kali ada acara masak? Iya, aku seneng. Gitu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kehidupan ini juga demikian. Apalagi kalau saudara ini sudah pernah mendapat pernyataan dari Tuhan. Kita harus dekat-dekat di area itu. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Jangan jauh-jauh. Kalau saudara memang adalah orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati saudara. Kalau saudara memang percaya hidup saudara hidup diberkati Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati saudara, yang hidupnya harus dekat-dekat dengan Tuhan. Itu loh maksudnya. Jangan jauh-jauh, jangan cuma datang ke gereja karena minggu, datang ke gereja karena doa puasa. Paling tidak kalau nggak datang ke gereja, ya kita seringkali datang-datang dekat kepada Tuhan. Melalui apa? Pegang Alkitab, baca firman, kan gitu. Apalagi setelah baca lalu doa. Percaya bahwa rencana Allah itu ya dan amin. Bahwa dia membawa saudara naik bukan turun. Dan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah saudara. Maka hidup kita juga harus dekat-dekat dengan Tuhan. Sampai di sini mengerti katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini yang coba kita mesti jangan kemudian saudara menjauh dari Tuhan. Nah, kamu gak beritahu sih Han. Tuhan maksudnya. Kalau memang aku harus ke timur ya beritahu dong, saya sudah terlanjur ke barat nih. Jadi seperti itu. Nah contoh, ini penting. Ini bagian yang mudah maksud saya, bagian yang mudah untuk ngerti. Daripada sekedar wah mau ngerti doa puasa, naik ke puncak bukit, ya tuh. Lalu di sana enggak pakai ini, enggak bawa apa-apa dan lain sebagainya. Ya, enggak bawa apa-apa dan sebagainya, maksudnya enggak bawa uang, enggak bawa kartu, tapi bawa makanan sebanyak-banyaknya. Ingin tahu kehendak Tuhan. Bahkan nginepnya di Jambuluwuk sana. Katanya tempat yang paling tinggi di Malang kan gitu ya. Wah, hanya ingin, wah ini kan ya bisa lakukan aja kalau memang mau lakukan. Tapi ini firman hari ini, pagi ini, siang ini sedang mengajar kita untuk mengerti kehendak Tuhan dari cara yang paling sederhana. Pada saat saya ini melihat saudara-saudara saya pada waktu itu, semuanya pada jadi amtenar, jadi pegawai negeri. Ya, dan pada waktu itu ada beberapa saudara yang tanya gitu ya. Saya seringkali saya jawab pada masa kecil saya ingat betul. Orang tua saya pun malah seringkali mengingatkan bahwa saya mau jadi businessman, saya mau jadi entrepreneur, saya mau jadi waktu itu jawabnya mungkin pedagang gitu kira-kira. Tidak ada istilah entrepreneur, tidak ada istilah wirausaha. Tapi ke arah sana dan saya diingatkan terus sama. Dan seringkali kalau ada informasi ada apa, saya juga diberitahukan. Dan saya mendekatkan diri ke sana, ke arah sana. Kalau saya toh dengarkan warta berita dan sebagainya, hal-hal seperti itu yang saya ambil, yang saya dengarkan, yang saya catat. Dan pada saat kemudian ternyata benar, setelah saya katakanlah saya lompat saja bukan dari SR, SMP, SMA. Begitu saya lepas SMA, saya mulai belajar banyak, membaca buku-buku tentang hal itu. Karena saya memang kepingin jadi entrepreneur. Ya, mendekatkan diri ke sana. Ini contoh saja. Dan ternyata lumayan diberi kesempatan untuk saya benar-benar akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Sekalipun akhirnya Tuhan yang punya kuasa, yang memiliki hidup saya, akhirnya disuruh nutup semuanya itu. Dan sekarang ada di depan saudara. Berikan tepuk tangan. Ketika saya tahu di setahun pertama saya menjadi orang Kristen, Tuhan panggil saya tutup usahamu dan layani aku, saya ya dekat-dekat dengan rumah Tuhan. Setiap kali saya datang ke rumah Tuhan, bawa Alkitab, bawa pen, bawa buku, tulis. Tiap hari rasanya saya. Tidak pernah ada hari yang dimana saya tidak ikut ibadah atau tidak ada hari dimana saya tidak baca firman, mendengarkan firman. Tidak ada.
Nah, ini sudah bagian daripada mengerti kehendak. Kita sudah masuk pada areanya Tuhan. Ya, maka mengulang kembali. Maka di situ dikatakan, pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Kembali lagi pertama kali di mana dia pernah mengucapkan kata Tuhan pertama kali. Ya, itu di pasal 12 ayatnya yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dan dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan ia memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berangkat ke tanah Negeb. Pertama kali mendekatkan diri kepada apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan kita. Yang tahu persis tentang rencana Allah atas hidup saudara adalah saudara. Tapi kalau sampai siang hari ini saudara tidak tahu apa rencana Allah atas hidup saudara, menangislah saat ini. Berseru-serulah kepada Tuhan. Apalagi kalau ada yang sudah umur kepala 5, kepala 6, masih belum juga tahu apa itu rencana Tuhan atas hidupku. Mengeranglah sekarang supaya engkau tahu apa yang jadi rencana Tuhan. Dan kalau sudah tahu, dekat-dekat saja dengan rencana Tuhan, pasti jadi. Berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini yang bagian pertama ini yang coba untuk kita ngerti. Ya. Dan yang berikutnya untuk bisa mengerti dan kemudian melakukan kehendak Tuhan itu. Di situ saya ulang baca pada ayat yang keempat, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan yang pertama kali. Kehidupan juga tidak pernah terpisah dengan orang lain, dengan lingkungan. Itu artinya kehidupan tidak pernah terpisah dengan persoalan. Tidak pernah. Nah, mau sehebat apapun hubungan saudara dengan seseorang pasti akan menimbulkan masalah. Mungkin dengan istri yang sangat disayang. Luar biasa. Cintanya itu luar biasa. Tetap pasti akan timbulkan masalah. Nah, Abraham dan Lot pun demikian. Lot ini keponakan. Kan inti berita lakone ini kan Abraham, bukan Lot kan. Ya, Lot ini cuma pengikut saja, nunut saja sebenarnya. Tapi Abraham pada saat itu sudah mulai ada masalah dengan Lot. Masalahnya apa? Mereka memang sama-sama diberkati, dan ini juga kita mesti ngerti nih. Kalau kita sudah diberkati bukan berarti bebas masalah. Ya, masalah itu bisa dari mana-mana, dari barat, utara, 8 penjuru angin dah. Yang namanya masalah itu siap datang. Amin. Tapi seperti yang saya katakan di depan tadi, untuk mengerti kehendak Tuhan itu ada 2 jalur. Pertama dari pengajaran firman Tuhan, yang kedua dari persoalan yang kita hadapi. Amin. Nah, ternyata Abraham juga punya masalah nih sama Lot. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tetapi akhirnya apa yang dikatakan di sana, saudara yang kasih Tuhan, lalu Abraham sudah mulai, apalagi ketika itu mereka tinggal di tanah Kanaan, di mana orang Feris atau orang Kanaan waktu itu juga ada, ya. Maka apa yang terjadi? Di situ kemudian dinyatakan bahwa mereka dicatat di sana terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalaku. Sebab kita ini kerabat. Saudara, seperti saya katakan di depan tadi, untuk mengerti bisa sebelumnya diberitahu, tapi juga bisa sebelumnya kita sendiri sudah mengambil keputusan.
Maka saya ingin bagikan bagian ini juga bagian yang sangat sering kali akan kita hadapi atau kita alami dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana kita mempraktekkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Pada saat Abraham menghadapi masalah ini, maka dia benar-benar mempraktekkan ketiga hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Di mana ketiga-tiganya kalau kita pegang menjadi satu sokok guru dalam kehidupan kita. Tiga-tiganya ada dalam menjalani kehidupan, dalam menghadapi problema, dalam menghadapi tantangan. Tiga-tiganya ada di dalam diri kita. Maka yang terjadi adalah bagaimana terbukti bahwa saudara dan saya adalah orang yang hidup bergantung kepada Tuhan. Orang yang hidup di mana iman, pengharapan, dan kasih ada di dalam diri kita, maka akan nampak keluar bahwa saudara dan saya adalah orang yang hidup bergantung kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak bergantung kepada apa yang kelihatan, ya, tetapi sangat percaya kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Hidup yang hanya mengejar damai. Saya ulangi, ya, orang yang hidup di mana tiga perangkat pertumbuhan rohani itu ada di dalam diri kita, maka yang nampak keluar, saudara dan saya akan hidup sebagai orang yang bergantung kepada Tuhan, yang tidak bergantung kepada apa yang kelihatan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang suka mengejar damai, hidup untuk menyenangkan orang lain, hidup dalam kekuatan Allah, dan rela untuk melepaskan hak. Ya, saudara bisa uraian ini bisa ditambahkan menurut pengertian yang sudah dapat. Dan paling tidak saya mengulangi, kalau kita menjalani kehidupan dan hidup di mana tiga perangkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan rohani itu ada di dalam kita, kita pegang teguh, kita sudah menjadi percaya. Berarti saya hidup oleh karena iman. Orang benar hidup oleh karena iman dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kita beroleh anugerah, kasih karunia dari Allah. Kita pun hidup dalam kasih. Pembuktiannya bagaimana ketika menghadapi persoalan? Ada kerelaan tidak melepaskan hak? Ada kerelaan tidak untuk menyenangkan orang lain? Ya, ada bukti tidak? Kalau kita ini hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada yang kelihatan, bukan apa-apa yang kelihatan. Itu akan nampak ketika kita menghadapi persoalan. Di dalam diri seseorang ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Saudara, dan ternyata Abraham memberikan pelajaran pada kita. Sehingga ketika itu dia melepaskan haknya. Kenapa saya katakan yang utama jadi lakon di sini kan perjanjian Allah itu kan dengan Abraham. Lot hanya pengikut, dia keponakan. Ya, tetapi Abraham memberikan kesempatan kepada Lot, pilih dulu. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Ya, kamu ke utara, aku ke selatan. Dan nanti kita ketemu di Kentucky Fried Chicken. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ada keberanian, keputusan. Karena saya ingin mengatakan bahwa pilihan saudara sekarang itu akan membawa kehidupan saudara pada masa yang akan datang. Saya ulangi, pilihan saudara sekarang itu akan membawa kehidupan saudara di masa yang akan datang. Atau saya pakai redaksi lain, keputusan saudara hari ini menentukan masa depan saudara. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan pernah hari demi hari tanpa keputusan, hari demi hari tanpa pilihan, jangan. Kalau saudara hari demi hari seperti sekarang, saya mengambil keputusan, badan saya sebenarnya sangat lemah, tetapi saya mengambil keputusan, saya tetap, karena saya pernah berjanji sama Tuhan, selama suara ini masih keluar, saya tetap akan melayani. Sekalipun Pak Indra sudah mempersiapkan kursi untuk saya boleh duduk. Tapi karena saya masih bisa, saya akan lakukan. Saya mengambil keputusan untuk tetap melakukan. Saya mengambil pilihan untuk tetap melakukan.
Karena saya terlalu percaya dengan apa yang aku lakukan hari ini, itu akan memberikan dampak yang baik untuk masa depan. Paling tidak kalau saya nggak dapat, pasti kepada anak cucu. Karena apa yang kita pilih hari ini, itu akan sangat bisa membawa kepada kita, kehidupan kita di masa akan datang, mau seperti apa. Jadi jangan sampai saudara, ini juga kehendak Tuhan, ini juga melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin mengatakan di poin berikut ini, jangan saudara hari demi hari tanpa pilihan, hari-hari tanpa keputusan. Hidup ini mengalir saja. Kenapa? Enggak mandi. Saya wegah. Enggak berangkat ke kantor. Kok males ya rasanya. Nah, itu pilihanmu. Berarti saudara sebentar lagi pasti akan dipecat. Kan gitu aja. Ya. Jadi hari demi hari itu harus ada keputusan. Bangun pagi sudah harus tahu keputusannya apa. Bangun tidur, ku terus mandi. Kan gitu ya. Karena mandi, kenapa? Karena saya harus pergi ke kantor. Saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Harus ada. Saya membiasakan diri, saya tidak bawa, atau mungkin di tas saya. Setiap pagi setelah saya selesai doa, saya selalu duduk di meja, saya selalu tulis, saya mau lakukan apa hari ini. Baik itu bayar rekening ini, transfer ini, atau saya harus persiapkan materi ini, saya tulis semuanya. Ketika sudah saya lakukan, saya kasih bundaran. Selesai. Besok pagi yang belum selesai, saya ulang lagi tulis di kertas yang baru. Saya duduk pagi hari terus membuat melatih dari hal yang bisa kita lakukan akan memimpin kehidupan saudara ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berikan tepuk tangan. Karena dengan kita mengambil pilihan, kita mengambil keputusan, kita sedang akan bergerak melakukan apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu. Itu sebenarnya saudara sedang membawa hidup saudara dalam kemajuan. Sekali lagi, jangan pernah, ini poin yang kedua, jangan pernah saudara membiarkan hari itu berjalan tanpa pilihan. Jangan pernah hari ini berlalu tanpa keputusan. Tapi ambil keputusan atau pilih. Karena pilihan saudara akan membawa hidup masa depanmu. Keputusanmu hari ini akan menentukan bagaimana kehidupanmu di masa yang akan datang. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Abraham melakukan, ayo silakan pilih. Ya. Silakan pilih. Maka saat itu juga ada perbedaan. Orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ngaku percaya tetapi tidak percaya. Ngaku percaya tetapi tidak hidup bergantung kepada Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Lot itu berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Ini bukan soal gambling ini, bukan. Karena saking percayanya Abraham sama Tuhan. Mau di mana saja, saya pernah sampaikan khotbah kalau tidak salah juga pada hari Sabtu begini, bahwa diberkati Tuhan itu bukan soal tempat, tapi soal sikap hati. Mari yang ingat katakan amin dan berikan tepuk tangan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh tiga unsur, senjata rohani itu ada dalam kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, maka akan nampak dalam keputusan-keputusannya, dalam pilihan-pilihannya, bahwa orang ini adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang ini adalah orang yang sungguh tidak mengandalkan apa yang kelihatan. Orang ini adalah orang yang mengejar damai. Orang ini adalah orang yang mau menyenangkan orang lain, mau melepaskan haknya untuk orang lain. Dan bahkan orang ini hidup oleh karena kekuatan Allah. Amin. Maka sebenarnya kalau mau diputuskan, sebenarnya orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu orang pilihannya, keputusannya biasanya radikal. Bagi edan, saya dikatakan edan. Lagi edan. Oh, perusahaan baik-baik.
tutup. Kan semua orang sudah mengatakan apa yang kamu pegang jadi uang. Putusanmu gila. Oh ya, saya memang sedang gila. Ya, tapi tidak perlu ke sumber porong. Saya sedang gila dengan Tuhan Yesus. Harus ada keputusan radikal untuk membuktikan bahwa orang yang memandang ke atas dengan orang memandang ke bawah itu perbedaannya radikal. Orang yang hanya memenuhi keinginan, coba tayangkan Yakobus 1 ayat yang ke-14. Ini bedanya Lot dengan Abraham. Dia hanya ingin memenuhi keinginannya, memenuhi hawa nafsunya. Dia ingin melihat apa yang dia lihat itu menjadi miliknya dan itulah kehidupannya. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat jadi dia melihat lembah sungai Yordan yang penuh dengan air itu. Sementara Abraham mengambil sikap, ayo pilih. Sebab aku ini percaya, aku mau ke kiri, mau ke kanan, kalau Tuhan beserta dengan aku, maka aku akan tetap diberkati. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Itu iman, itu kasihnya kepada Tuhan. Itu pengharapannya kepada Tuhan, nampak dalam pilihannya, nampak dalam keputusannya. Ini patut saudara belajar, ini hal yang paling sederhana untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini hal hari-hari yang saudara alami. Hari-hari yang saudara alami. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak kejadian hari-hari yang seringkali membuat kita teruji. Apakah kita ini orang yang mengandalkan Tuhan atau tidak? Apalagi kalau sudah ada keputusan-keputusan atau mungkin tidak ada pilihan bagi kita. Bagi kita bagian yang tidak ada pilihan sama sekali sudah. Karena adanya itu ya itulah. Ya, dan seringkali ketika kita menghadapi situasi seperti itu, wah, orang-orang ini nggak adil. Ya, padahal mestinya saya yang lebih dahulu yang harus mengambil, tapi dia mengambil lebih dulu sehingga saya mendapatkan ini apa adanya begitu. Kalau saudara menerima apa adanya, tetapi saudara kemas itu dalam iman, dan saudara terima apa adanya oleh karena perlakuan orang lain, dan saudara terima dengan hati yang tulus, dengar baik-baik. Kalau saudara mendapat perlakuan dari orang lain, seperti Lot kemudian memilih Jordan itu, dan akhirnya istilahnya, kalau kamu kanan aku ke kiri, jadi Abraham menerima apa adanya. Kalau kita menerima apa adanya dengan hati yang tulus dan percaya bahwa Tuhan Allah, Yesus Kristus sanggup melakukan segala perkara, saudara akan mendapati ternyata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maka akhirnya akan saya katakan bahwa bagaimana sih hidup dengan mengerti kehendak Tuhan. Yaitu hidup kalau hidup mengandalkan Tuhan. Hidup oleh karena iman. Wah, luar biasa nih. Padahal mesti yang milih dia. Ya aku dulu toh. Ya, Tuhan kan janji sama saya untuk memberi ini dan lain sebagainya. Kamu kan cuma pengikut. Diambil dulu yang enak-enak gitu. Maunya darah-darah yang baik-baik katakanlah. Nah ini sisanya kamu. Ini enggak. Abraham melepaskan haknya. Ya, ada keputusan yang sangat radikal yang dia lakukan. Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ya. Dia tidak mengatakan, bukankah engkau adalah pengikut dari aku? Kamu kan keponakanku, Lot. Coba kalau kita perhatikan waktu kita di Haran. Aku kan tidak ngajak kamu yang ikut toh. Jadi terserah aku lah nanti kamu. Kamu tak kirim ke Pulau Buru, ya terserah nanti kan ini. Tapi ini enggak loh saudara. Enggak. Bukankah negeri ini terbuka buatmu? Pilihlah. Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku dan jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Sehingga nggak ada pilihan bagi Abraham. Kalau
Lot pilih kiri, maka Abraham harus terima, gak ada pilihan. Sekali lagi di bagian ini saya ingin sampaikan, jangan kemudian mengeluh, waduh aku dibelidui, aku dibujui, aku dikotoi, aku di apa lagi? Diplokoto. Hati-hati ya. Dan saudara terima bagian saudara itu, tapi dengan gerundel, dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, Tuhan tidak akan turun tangan untuk membela. Ketika saudara menerima apa adanya, karena keputusan radikal yang sudah saudara ambil, terimalah segala sesuatu dengan tulus hati, percaya Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Ini namanya kita mengambil keputusan menjalani kehidupan dengan mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Hidup oleh karena iman, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya. Maka kembali saya tadi sudah menyampaikan bahwa pilihan kita itu akan membawa kita kepada masa depan kita. Keputusan kita hari ini itu menentukan bagaimana hidup kita di masa yang akan datang. Jangan pernah membebaskan diri tanpa pilihan hari demi hari. Ya, untuk menghargai satu kehidupan yang Allah sedang persiapkan buat kita. Maka hari demi hari kita harus isi dengan pilihan-pilihan. Yang pasti adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan pun kalau mau diputuskan secara radikal, maka keputusan itu ada pertimbangannya. Mengapa kamu lakukan itu? Alah, sudahlah, percaya saja. Kita ini mau hidup di mana saja, mau bekerja apa saja. Kalau kita hidup oleh karena iman kepada Tuhan, hidup ini bukan karena tempat, hidup ini karena sikap hati. Maka Tuhan pasti tetap akan memberkati kita. Mari berikan tepuk. Ya. Dan akhirnya apa yang sudah tahu semuanya ketika dikatakan di situ ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya, ini mata jasmani yang berperan, bukan mata iman, bukan mata hati, tapi mata jasmani yang berperan. Perbedaannya jauh, ya jauh. Ini sama dengan antara hikmat manusia dan hikmat Allah. Kapan kita mendapatkan hikmat Allah? Ketika bukan mata jasmani, telinga jasmani yang kita pakai, tetapi mata dan telinga rohani. Baru akan kita peroleh hikmat. Saya baca ulang ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, banyak airnya ya. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Ya. Dan kalau ayat 12-nya, ayat 11-nya, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ternyata akhirnya yang benar adalah pilihannya, keputusannya Abraham. Padahal dalam mengambil keputusan dia tidak memilih soal tempat, melepaskan haknya pada orang lain. Ini juga mengandung unsur bukan hanya iman atau pengharapan kepada Tuhan, tetapi kasih. Memberi kesempatan orang lain memilih. Ya, kita seringkali untuk hal seperti ini aja diuji ya. Dengan pada saat-saat kita menghadapi meja makan ya. Lebih cepat mana sendok kita dengan sendok tetangga? Atau lebih cepat mana piring kita lebih cepat penuh atau piringnya tetangga yang cepat penuh? Kita seringkali diuji. Hal yang sederhana. Tetapi sekali lagi untuk mengerti atau sedang untuk melakukan kehendak Tuhan, berangkat dari kasih, berikan kesempatan pada orang lain untuk memilih lebih dahulu. Senangkan hati orang lain. Siapa yang menyenangkan hati orang lain, Tuhan akan menyenangkan saudara. Berikan tepuk tangan, ya.
maka harus ada kerelaan untuk melepaskan. Itu berarti saudara ketika melakukan, saudara sudah melakukan kehendak Tuhan. Ya, karena seorang yang hidup dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, yang dipikirkannya cuma damai. Ya buat apa kita berkelahi, kita kan kerabat. Itu dilihat sama orang-orang Feris, sama orang-orang Kanaan kan gak bagus. Ya, sudahlah kamu pilih aja lah, daripada kita ribut begini ya. Oke. Ya, itu tulus, tapi tulus dengan ketulusan. Dengan ketulusan. Ya, ini penting untuk kita belajar. Saya percaya hari-hari ini saudara juga sedang mengalami persoalan yang harus saudara putuskan, yang harus saudara pilih. Ya, kalau saudara hari ini jam-jam ini memilih untuk datang kepada Tuhan, pilihanmu tepat. Itu berarti engkau mengerti kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan. Karena saudara sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Percaya, langkahmu datang ke tempat ibadah ini adalah langkah yang tepat. Adalah langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan itu pegang teguh. Maka persoalan yang sedang saudara hadapi, cepat ataupun lambat, pasti selesai. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan masih banyak hal yang perlu kita belajar untuk bagaimana kita sungguh-sungguh akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Abraham bukan orang hebat, tapi orang yang mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Abraham juga pernah salah, Abraham juga pernah jatuh dalam dosa. Sama dengan kehidupan Daud. Tetapi mengapa kepada Abraham dan juga kepada Daud Allah pernah berfirman. Ya. Kalau dikatakan tentang Abraham, Abraham adalah sahabatku. Karena dia melakukan seluruh kehendakku. Sementara kepada Daud Allah pun berfirman, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Karena dia melakukan seluruh kehendak. Apa yang akhirnya dicapai oleh Abraham dan juga Daud bukan tanpa perjuangan. Orang yang tidak mau salah atau tidak berani mengambil risiko, pilihannya adalah ya jangan lakukan apa-apa, tengok-tengok wae. Sudah tidak ada risikonya. Jangan lakukan apa-apa, ya, mungkin Tuhan yang salah ya. Kenapa kemudian kok manusia dikasih kaki, kasih tangan, kasih pikiran ya. Kalau kita takut dikritik ya jangan lakukan apa-apa. Kalau saudara ingin bebas dari kritikan ya jangan lakukan apa-apa. Maka saudara tidak melakukan apa-apa. Dan saudara tidak menghasilkan apa-apa. Dan saudara tidak tahu apa-apa. Dan saudara bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita terus mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Ternyata salah. Ya Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tuhan Maha Pengampun, penuh kasih karunia. Orang yang bertobat lebih berharga dari persembahan di hadapan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Ya, jangan kemudian mau melakukan ini enggak, melakukan ini enggak terus. Tapi apa, lalu apa? Ya belum lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi di contoh yang pertama, bagaimana kalau kita ingin menggenapkan seluruh rancangan Allah dalam kehidupan kita, ya kita dekat-dekat, mulai kibarkan panji itu. Ya, rancangan Tuhan atas kehidupan kita apa? Ya kita harus mulai dekat-dekat di sana. Itu berarti kita sudah mengerti kehendak Tuhan. Dan banyak hal yang akan kita lihat, yang akan kita nikmati, yang akan kita saksikan, di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang setuju dan percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, akhirnya ternyata yang benar adalah mereka yang melepaskan haknya. Mereka yang mengejar damai. Mereka yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, yaitu Abraham. Di mana ternyata pilihan Lot itu adalah pilihan yang salah.
berdasarkan keinginannya, berdasarkan pengamatan jasmaninya. Saya percaya saudara pernah salah dalam hal ini. Untuk itu saya ingin ingatkan, jangan lagi mengulang kesalahan yang sama. Kalau dalam menentukan pilihan, dalam mengambil keputusan, masih juga diwarnai dengan hal-hal yang lahiriah. Diwarnai dengan cara-cara yang sama seperti dulu itu. Padahal ternyata itu salah. Jangan lagi kita ulang. Mulai belajar, berserah pada Tuhan. Paling tidak kalau saudara tidak bisa milih, ya saya serah sama Tuhan aja. Saya terlalu percaya apapun yang Tuhan akan kerjakan pasti mendatangkan kebaikan. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan. Dan nyata bahwa Abram itu bukan hanya sekedar untuk berpisah dengan Lot, tapi itu benar-benar dasarnya kasih. Karena apa? Kalau saudara pada baca pada pasal-pasal berikutnya, maka ketika terjadi peperangan, maka Lot menghadapi peperangan, maka Abraham itu membantu, menolong, ya, menolong. Dan akhirnya karena pertolongan itu di ayat pasal yang ke-14 itu, maka itu membuktikan bahwa Abraham benar-benar tetap ingat, tetap mengasihi Lot, ya, tetap mengasihi Lot. Itu benar-benar teruji, karena kasih itu bukan hanya dinyatakan di awalnya, tapi sampai pada akhirnya sama. Dasar pertimbangannya sama. Kita mesti belajar. Ya, sekali lagi titip, kalau saudara mengambil pilihan, mengambil keputusan, jangan lagi didasarkan dengan cara yang lama. Bukan karena mata jasmani, bukan karena telinga jasmani, tapi karena mata hati kita. Percayalah, walaupun saudara tidak bisa mengambil putusan, ya sudah, silakan aja, lebih dulu. Saya terlalu percaya pada Tuhan. Tuhan pasti tetap memelihara. Mari kembali berikan tepuk tangan. Menyerah kepada Tuhan, kehendak Tuhan, itu akan menarik kuasa. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan khotbah Bapak Pendeta Dr. M. Sri Dharma MTH. Sampai jumpa pada seri-seri khotbah berikutnya. Tuhan memberkati.